Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2025 dan ini perdana kita bisa kumpul bersama ibu-ibu semua. Sebelum kita mulai acara ini, silakan bagi berdiri dulu sebentar. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Puji syukur.
Terus
lakon, opera gembala, opera gelandangan, hidup yang berharga. Kok macet? Kok mati? Apanya ya? Coba. Saya cek dulu ya. Oh, baterainya kurang setrum. Kita setrum bersama-sama. Ayo. Disetrum ya. Sombongnya lenjehe Maki. asik So pintar. sok-sokan baca koran kayak siswa baru aja kamu. Iya kamu sombong banget. Kalian ini jelek-jelek begini. Saya ini lulusan kejar paket A. Saya. Apa nih? Saya lulusan kejar paket B. Bangga. Saya. Saya lulus dikejar sama Pepe. Harus bangga, kan lolos. Saya pura-pura nggak ke dompet. Bentar, saya hitung dulu ya. Apa ini? Apa isinya? Kartu penduduk. KTP buat apa? Ada duitnya. Duit. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kamu deh yang pakai baju pink. Mau makan apa kamu? Saya mau makan tumpeng segunung pakai daging badak. Kamu yang pakai baju hijau agak sedikit pesek. Mau makan apa kamu? Saya mau mie goreng kuah maja. Saya. Saya mau. Kamu deh yang ada sendal itu apaan itu? Saya mau makan sop batu. Saya. Apa kamu? Ini makan. Dan nanti makan terus. Ya. Malas. Bagaimana kalau nonton bioskop aja? Film gak bisa buat kenyang. Ya wis. Terus sekarang mana duitnya? Mana? Tadi kan saya bilangnya pura-pura. Jadi ya pura-pura. Janji doang. Ngapusi. Cekek aja cekek. Dari. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa hidup kita ini bisanya cuma pura-pura begini ya? Loh, itu cara kita buat lupain penderitaan ini. Tapi ya menurut pendapat daripada dirinya saya sendiri sih, kepura-puraan kita ini murni dan konsekuen. Kok
karena omongan janji-janji caleg ya. Iya, Soal hijau lagi. Maksud saya, kepura-puraan kita ini tidak berdampak pada politis, ekonomis, ataupun medis. Maksudnya, kepura-puraan kita ini tidak berdampak pada harga mendoan jadi naik ataupun harga bakso jadi turun. Begitu. Saya menangkap logika beliau ini. Kepura-puraan kita ini tidak menjadi korban, tetapi kepura-puraan di luar sana yang membawa korban. Apalagi kepura-puraan bagi nusa dan bangsa. Menjijikan. Heh, kalau ngomong jangan asal ngomong, bisa saya cekal kamu. Gak ikut-ikut. Nanti kejar paket B masuk penjara sedih urip. Iya. Sudah, kalau begitu dengarkan pidato saya. Keren. Kok nggak berani ngomong ya? Emang berani? Kan berani. Demi kebenaran, kita itu harus berani bicara. Udah, buktiin, coba sana. Oke, tak buktikan. Aku akan berbicara. Nah, sekarang bebas bicara. Saudara-saudara adalah saudara-saudara saya. Meskipun saudara-saudara tidak menganggap saya sebagai saudara-saudara, tetapi saudara-saudara adalah Saudara-saudara saya. yang dilelang bukan barang-barang rongsok seperti itu. Yang akan kita lelang adalah organ tubuh orang. Oke, kamu yang paling pesek, kamu sebagai pencatat, silakan peserta lelang duduk. Dengan ini lelang dibuka. Lelang organ penting. Dan lelang yang pertama adalah organ tubuh ginjal orang ini. Nah, siapa yang mau menawar ginjal orang ini? Saya berani 80 juta. 80 juta. Saya berani 120 juta. 120 juta. Saya berani 150 juta. 150 juta. Saya berani 160 juta. 160. Saya berani 200 juta. 200 juta. Ada yang mau nawar lagi? Hitungannya ada 3. 1, 2, 3. Tidak ada yang menawar lagi. Kita tutup. Berarti satu ginjal seharga 200 juta rupiah. Dicatat. Satu ginjal seharga Rp 200 juta rupiah. Titik. Sekarang kita masuk lelang yang kedua. Kita lelang hati. Bagaimanakah kalau kedua bola matamu kami ambil lalu kami gantikan rumah besar dan mewah? Mau enggak, Kang? Mau aja, Kang. Ada kolam renangnya loh. Oh, Iya, mau aja Kang. Ada kebun binatangnya loh. Oh, kebun binatang. Kebun binatang. Ambil aja, Kang. Rumahnya ada
2 bola mata seharga 900 juta lebih dicatat. 2 bola mata seharga Rp 900 juta lebih. Titik. Nah, sekarang kita hitung hasil lelang kita. Mari. Hitung ya. Juta ditambah juta sama dengan juta. Kayak kok nangis. Terus nyeyelan, nangisan, apa meneh? Hah? Kamu ini kenapa tuh, Kang? Hah? Ternyata kita kaya ya Kang. Baru di organ aja kita udah kaya. Tetapi kenapa ya Kang? Orang-orang seperti kita selalu dibawa dan disepelekan. Sakit, ini tuh Kang sakit. Ya sudah kan, gak usah ditangisi, gak usah nangis. Kita ini kan memang orang yang berjiwa. Jadi jangan saya sabar ya kan. Udah. Jadi orang kok cengeng banget. Udah Kang nangisnya. Sing wis yo wis. Ora usah ditangisi. Kita emang takdir kita gini, malah kadang di bawah, kadang di atas. Kan diangkat, malah sering diinjak-injak. Oh Gusti, parikono sabar. Kita baca ya. D-A da. Pakai A. S. D-A kok sa. R-I Ma. ri. Sama. Lama baunya kemana-mana. Da. P-A pa. N-I ni. Oh, Pani. Ya pani. T-T-I-A. Ya. N-A na. T-A-L. Tal. Bukan PKL. Oh, dari panitia Natal. Kita buka ya. Ya, buka. Apa tuh? Sabar. Ya, siap. Ada rotinya. Tolong tahu atau mana nih? Sabar. Ini ada lagi. Ada bajunya. Pakai dulu. Pakai dulu dong. Ada lagi. Sabar. Radio. Macam ini. Kita sumet ya? Kita nyalain. Ya, sumet. Mana ini? Ceklek.
Inilah suara radio harapan yang dipancarkan melalui pengancaran yang sangat tinggi sekali. Sekarang akan kami sampaikan berita yang sangat penting dan darurat. Menurut laporan kawat yang disampaikan wartawan kami, Bapak Dr. Lukas, Presiden mengeluarkan keputusan pemerintah mendaftarkan semua orang di Indonesia. Inilah pertama kali sensus diadakan ketika Bapak menjabat gubernur di Jawa Tengah. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota kelahirannya. Demikian juga Mas Yusuf pergi dari desa Kamakon di Purbalingga ke kota Daud di Purwokerto karena dia dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan sama dengan Mbak Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika tiba di dekat pasar, tibalah Mbak Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain bekas dan dibaringkan di bekas jok mobil di warung bekas, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk menginap di losmen. Hidupnya bekas-bekas ya. Kasihan Mbak Maria. Janganlah kamu takut. Seluruhnya aku akan memberikan bagimu, yaitu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia dan bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain bekas dan terbaring di jok mobil bekas di warung bekas. Sekian. Nah, ini yang namanya pindah sukacita. Dok, kita ke tempatnya Mbak Maria tadi. Ayo. Masih ada kue. Yang bisa nangsa. Mbak Maria. Shalom. Beri tepuk tangan lagi untuk kita semua. Saya membuat berbeda. Jadi kalau khotbah duluan, nanti ibu-ibu semua nggak konsen. Tapi kalau ditampilin dulu hal yang menarik, mungkin abis ini lumayan konsen mendengar saya. Saya nggak akan lama karena tadi poinnya sudah diberitakan oleh para gembel-gembel ini. Ya. Jadi bersyukur, saya berterima kasih kepada suami saya terkasih, ya, Pendeta Bayu Setiarto yang sudah mau untuk direpoti dan bersama-sama dengan anak-anak saya. Tadi persembahan pujian memang kami persiapkan khusus untuk PWGP karena temanya juga khusus, bagaimana kabar sukacita itu didengar bukan hanya orang Kristen saja tapi semua dan semua kalangan. Bersyukur kita boleh bersama-sama. Saya akan memberitakan kabar sukacita melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak akan lama Bapak Ibu-ibu sekalian, tapi biarlah ini boleh menjadi perenungan kita dalam, mungkin ini sudah Natal kesekian kalinya ibu-ibu semua ya. Tapi jangan pernah bosan, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kita sekalian. Di dalam Lukas 2 ayat 15 yang menjadi ayat tema di tahun 2024, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini kabar sukacita yang diberikan khusus oleh malaikat, ya, menyampaikan pesan kepada para gembala. Bagaimana gembala itu dipilih secara khusus, mereka yang selama ini tidak dianggap, mereka yang hidupnya terpencil, mereka yang hidupnya jauh dari hiruk pikuk kejayaan di kota, ya nggak mungkin para gembala di dalam kota ya, jarang terlihat para gembala di kota. Adakah? Jarang ya, pasti di perdesaan atau di luar-luar kota ya. Mereka juga sama seperti para gembel-gembel ini ya, tidak dilihat jauh dari pandangan,
tapi mereka lah yang dipilih Tuhan, disampaikan pesan yang sungguh-sungguh luar biasa untuk kita sampai dengan hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, ayat tema yang menjadi perenungan kita di dalam Lukas 2 ayat 15 ini menjadi rema bagi kita semua untuk kita adalah pembawa kabar sukacita, khususnya para wanita atau ibu-ibu yang datang. Kita semua adalah pembawa kabar sukacita, ya. Jadi kalau ibu-ibunya enggak sukacita, bagaimana keluarganya sukacita? Kalau seorang wanita yang tidak bersukacita, bagaimana orang-orang di sekelilingnya? Pasti tidak bersuka cita atau kurir atau sulit bersuka cita. Hal yang pertama di dalam Lukas 2 ayat 15 ini saya mau memberikan kabar sukacita. Mari kita sambut kabar dengan hati yang penuh dengan ketaatan. Ibu-ibu, wanita-wanita hebat ya, para gembala ini menunjukkan ketaatannya yang luar biasa. Bagaimana hidupnya sepanjang hidupnya menjadi gembala dan sampai akhirnya mereka terpilih mendengar kabar kelahiran Tuhan Yesus. Saat mereka mendengar, mereka tidak menunda sama sekali untuk mencari tahu kabar yang sudah mereka terima. Mereka langsung mencari. Ini sifat yang harus kita tiru, bagaimana seorang gembala atau para gembala ini ya memiliki sikap yang taat. Mereka mendengar, mereka langsung melakukan. Kalau nanti ada poin-poin khusus saya kasih tahu, ibu-ibu mendengar, ya siapa tahu pulang dari sini langsung melakukan ya, sama seperti para gembala. Ya, jadi apa yang mereka dengar, mereka lakukan. Sebagai seorang ibu atau kita sekalian menjadi figur yang paling dilihat di dalam keluarga. Betul nggak ibu? Ragu ya? Kalau saya sih iya, gitu ya. Kalau di rumah itu saya sama suami itu pasti konfirmasinya ke saya. Tapi di balik itu saya nanya lagi ke suami. Tapi walaupun di kamar misalnya seperti itu. Tapi figur yang paling mempengaruhi itu ibu. Kalau ibu moodnya jelek, masakannya jelek nggak hari itu? Ya mau kasinan, nggak ada rasa, nggak mood, beli aja gitu ya, ngambek dan lain sebagainya. Tapi kalau moodnya ibu-ibu bagus, semua jadi. Mau bahannya cuma telur aja, bisa telur dadar, telur ceplok, telur kecap, telur orek, telur apa, semua dijadi. Ya, semua bisa. Ya, kita sebagai ibu itu adalah figur yang menentukan arah, walaupun yang memimpin adalah seorang suami atau bapak ya, yang memimpin satu keluarga. Tapi bapak tidak mungkin memimpin kalau nggak ada pegangannya ya. Kita yang nentuin arah tetap ya, ke A ke B, balik lagi ya. Kadang kita ngomong terserah ya, tapi itu maksudnya di dalam hati itu udah ada pilihan ya gitu ya. Mengibaratkan suami-suami atau para bapak itu harus berpihak pada apa yang di hati kita ya. Jadi kita adalah figur yang menentukan arah keluarga. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, ibu-ibu, wanita-wanita hebat, kita menghidupi firman Tuhan dengan cara siapa yang di rumahnya ada mesbah keluarga. Ada? Selain ibu pendeta ya, selain ibu pendeta saya gitu ya, Bu Yohana dengan ibu pendeta yang lain. Kalau Bu pendeta sih yang Bapak pendeta ya pasti ada mesbah keluarga tersendiri ya. Yang selain keluarga hamba Tuhan, siapa yang ada setidaknya ada waktu doa bersama dengan keluarga. Ada? Nah, kalau belum ada, pulang dari sini adain ya ibu-ibu. Setidaknya untuk doa makan bersama. Saya juga jujur ya, saya juga nggak yang holy banget, yang maksudnya kudus banget, enggak. Saya kadang ada malesnya, ada lupanya. Apalagi nun sewu sekali saya sering kali minta maaf sama suami dan anak-anak saya. Karena satu sisi saya ibu gembala, tapi saya juga pekerja yang istilahnya saya ini milik ibu-ibu semua. Karena saya cuma satu pegawai di Kementerian Agama yang Kristen, jadi membagi waktunya agak sulit. Jadi kadang kalau mau pergi khusus keluarga, tapi saya susah ninggalin lain sebagainya. Ya, tapi momen makan malam itu tidak pernah mau saya lewatkan. Ya, momen makan malam bersama, berdoa, ngobrol, gitu.
Atau waktu saya masak, anak-anak nemenin saya. Jadi itulah quality time yang saya miliki dengan anak-anak. Nah, ibu-ibu juga sama. Ayo kita mulai sekarang, kita bangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan keluarga, karena kita adalah penjuru, ibu-ibu adalah penjuru. Jadi arahnya keluarga itu mau taat, mau benar itu ya di kita ibu-ibu. Ya. Yang kedua, seorang wanita atau para ibu saat ini kita adalah pembawa sukacita di tengah tantangan hidup di keluarga, tantangan hidup masing-masing, ya, tantangan pekerjaan kita masing-masing dan lain sebagainya. Para gembala itu tidak hidup dalam kemudahan pekerjaan mereka. Sulit loh, Bu, menjaga kawanan domba. Ya, seorang Daud juga kalau tidak terlatih, dia tidak bisa menjaga kawanan dombanya. Ya, para gembala ini sulit, harus tidak tidur waktu malam karena takut kalau dimangsa domba kawanan ternaknya. Siang hari mereka harus mencari makanan untuk para ternaknya. Ya, mereka kayaknya kalau kita lihat tidurnya itu ngumpet-ngumpet kali ya. Ya mungkin di jam pagi menjelang siang hampir sore, tapi malam mereka berjaga. Mereka tidak mudah melakukan pekerjaannya. Namun di tengah tantangan yang mereka miliki, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap yakini bahwa hidup mereka itu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Makanya mereka dipilih oleh Tuhan. Kehidupan seorang ibu atau wanita seringkali penuh dengan tantangan. Pasti saya jamin ya, kita pasti hidup di dalam tantangan, ya entah tantangan hidup masing-masing kita atau tantangan mendidik anak kita dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah tantangan itu, ya kita melihat para gembala yang benar-benar dipanggil Tuhan atau diberitakan kabar sukacita ini, ya memanggil dengan yakin mereka itu mendapatkan sukacita yang luar biasa. Makanya mereka ya udahlah, aku penuh dengan tantangan, aku jalan, aku memberitakan, bahkan sampai mereka dengar dan mereka lihat apa yang terjadi yang disampaikan malaikat. Mereka keluar dari pertemuannya dengan Yesus, mereka kabarkan, oh benar yang diberitakan oleh mungkin para ahli Taurat dan lain sebagainya, bahwa Mesias itu sudah lahir ke dunia. Mereka sampaikan. Maka dari itu, contoh lain yang kita tiru dari para gembala adalah kita mau mengajarkan kepada semua. Tidak hanya anak-anak, mungkin ada suami kita juga yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, ataupun saat ini yang jauh dari Tuhan, ataupun saat ini belum menjadi pemimpin keluarga yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mulai. Bukan kita mau memimpin keluarga, tapi kita mulai untuk merubah keluarga kita untuk jauh lebih baik lagi dengan takut akan Tuhan. Kita sudah menyambut kabar sukacita seperti para gembel-gembel tadi ya, dapat roti aja senangnya minta ampun ya, dapat radio mereka bisa bersukacita. Apalagi kita yang sudah dicukupkan Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah diberikan kelimpahan yang banyak. Masa kita kalah sukacitanya dari para gembala, dari para gembel-gembel? Saya bingung ya sebutnya tuh gembel-gembel, tapi ya udahlah, mereka memang ibaratnya itu gembel-gembel ya, yang ada di sini. Masa kita kalah sukacitanya? Justru kita harus lebih bersukacita. Mungkin masalah kita satu dengan yang lainnya berbeda, tapi penyelesaiannya satu, di dalam Tuhan. Masalah kita beda, masalah saya belum tentu panjenengan semua ngerti masalah saya. Tapi yang saya tahu, yang saya yakini, masalah yang saya hadapi, Bapak Ibu hadapi, semua bisa selesai di dalam Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saat kita sudah bersukacita, kita sudah menyambut kabar baik itu, mari kita menjadi saksi. Ya, saksi itu penting loh Bapak Ibu. Tidak hanya ada di pengadilan negeri saja, tapi saksi itu harus ada di mana-mana. Saksi. Setelah para gembala melihat Yesus lahir, mereka menyampaikan apa yang telah mereka dengar dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tertulis di dalam Lukas 2 ayat 17. Kesaksian mereka inilah yang membawa kemuliaan Tuhan di mana saja yang mereka temui atau mereka
lewati orang-orang. Pasti saat itu kalau kita membayangkan Bapak Ibu-ibu, para gembala itu dengan riang, oh ya aku dengar hal yang benar, aku memberitakan hal yang apa aku lihat gitu ya. Ibu-ibu kan pasti percaya ya kalau misalnya berita ibu tahu terus ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri. Ya. Misalnya ada artis apa ya kalau untuk ukuran kita ya. Kalau anak-anak sih ya lagi hitsnya orang-orang Korea itu ya, orang-orang Korea Selatan. Tapi kalau ibu-ibu mungkin minimal ada, jangankan itu, diskon ya. Harga beras di pasar Segamas 65.000, di pasar Mandiri 70.000. Ibu dengar, oh Segamas 65.000, berbondong-bondong nggak ke Segamas? Ya nggak? Cuma beda 5.000 loh. Ya kan, padahal kalau misalnya hitungannya rumahnya, saya lebih dekat ke pasar Mandiri daripada ke pasar Segamas. Bensin aja udah seliter ke sana. Tapi karena berpikir apa? Diskon. Ya, diskon. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar kalau terima kabar sukacita, kabar baik itu atau terima hal-hal yang baik, kita benar-benar harus menjadi saksi dulu. Bener nggak sih 65.000 tahu dari mana? Tak tiba-tiba sampai ke Segamas 74 tuh ya beda 1.000 ya jadi percuma ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan. Ibu-ibu sekarang juga hati-hati. Nah, saya sambil ngasih penyuluhan ya Bu, hati-hati dengan media sosial. Sekarang kencang banget. Saya tuh ngeri ngeliat Instagram. Ibu-ibu ada main Instagram? Ada lah ya, minimal ada. Facebook juga sama. Adakah yang pernah di home kalau lagi lihat video drama Cina itu ya, terus tiba-tiba di bawahnya ada iklan-iklan judi, ya, judi itu. Hati kepencetnya kenapa? Saat panjenengan semua ngomong pencet oke, dengan sadar ibu-ibu masukin email sudah semua data hilang. Saya sebagai orang aparatur sipil negara, keren banget ya bahasanya, sekali ya, itu nggak boleh buat status macam-macam. Jadi sekarang saya hati-hati sekali pakai status, terus Facebook, saya nge-like aja, misalnya satu situs apapun, situs judi, situs sensor-sensor yang lainnya, itu saya ketahuan, saya kena bukan penalti, SP, surat peringatan. Kita bisa kedetek apa yang kita lakukan di HP masing-masing. Jadi ibu-ibu juga hati-hati, bukan hanya anak-anak muda saja yang diberikan informasi, tapi ibu-ibu juga harus hati-hati. Kalau ada yang kirim link, jangan asal dibuka. Minimal ibu-ibu tahu siapa yang kirim dulu. Kalau saya yang kirim ibu udah save, oh ya Bu Rahel, mungkin link laporan gitu ya, atau hal-hal yang lain. Tapi jangan sampai kebuka dulu. Jangan, hati-hati ibu, itu banyak sekali korban-korban. Kenapa saya tahu? Karena pelaku-pelaku yang ngambil uangnya ada di rutan sana. Kenapa saya tahu? Saya masuk pelayanan di rutan setiap minggu satu kali seminggu ada. Banyak orang-orang yang pinter di dalam sana itu. Pinternya apa? Ya mengincar kita-kita yang tidak mengerti. Hati-hati. Jadi kalau kita mau jadi saksi, apapun beritanya, hati-hati dengan status-status juga. Jangan asal share. Apalagi, maaf sekali ibu-ibu, kalau misalnya ada pemberitaan kabar, memang terlihat kayak ayat firman Tuhan, ya, ayat firman Tuhan atau kayak quotes Kristen, tapi juga itu harus dilihat apakah itu sesuai dengan asas kepercayaan ibu-ibu semua atau tidak, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga, bagaimana kita tahu? Nah, semakin banyaklah bersekutu di dalam gereja. Gereja tidak mungkin mengajari sesuatu hal yang salah. Pak Pendeta, Bu Pendeta tidak mungkin ngajarin sesuatu hal yang menyeleweng. Kalau ada hal yang tidak ibu-ibu ketahui, atau saya dapat nih link tentang firman Tuhan seperti ini, tapi saya ragu Pak Pendeta, tanyakan ke Pak Pendetanya, Bu Pendetanya, benar nggak Pak Pendeta?
Karena banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Jangankan sekarang, di dalam Alkitab juga udah ada nggak ibu-ibu? Sudah ada nabi-nabi palsu. Jadi hati-hati kita mau menjadi saksinya Allah, bagaimana memberitakan kabar sukacita dengan benar-benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kita yakini adalah Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ibu-ibu yang terkasih, wanita-wanita hebat yang ada di sini, kita sama seperti para gembala, ya, yang mau merespon panggilan Tuhan dengan segera. Ya, hari ini ibu-ibu mendapatkan sukacita kabar baik ini, mari kita lemparkan, keluarkan dengan menjadi saksi, kita bersukacita dan benar-benar kita menjadi seorang wanita dan ibu yang benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita menjadi pembawa kabar sukacita, sumber pengharapan dan teladan iman bagi keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Yang komunitas paling kecil itu adalah keluarga. Kita mulai dari suami kita, dengan kita pribadi berdua, dengan anak-anak dan lain sebagainya. Kita mulai dikuatkan dulu di dalam keluarga, baru kita akan bisa menjadi saksi di luar sana. Ya, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, saya yakin pujiannya juga dari awal sampai akhir itu saya tuh sampai nggak bisa diem di situ sama Mandi, udah disenggol-senggol gitu ya. Karena saya menikmati, bajunya bagus ya. Besok saya contoh bajunya kayak gini gitu ya. Ada baju-baju yang sudah ada di pikiran saya mencontoh seperti itu. Ya, ibu-ibu sudah memberikan yang terbaik. Tidak aja memberikan yang terbaik di gereja, penampilan, tapi juga kita harus memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, ya, komunitas yang terkecil. Karena sekarang anak-anak itu jarang sekali mau cerita sama mamahnya, ya, jarang mau melibatkan mamahnya dalam segala aktivitas. Ayo kita kembali lagi untuk merangkul anak kita, suami kita. Jarang suami kita kalau pulang kerja ya udah biasa aja, ya. Kita mari membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga, baru nanti setelah kita harmonis keluarga, kita akan sebarkan kabar sukacita itu dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersukacita, kami sudah memberikan yang terbaik. Mari ibu yang terkasih, kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Kita akan pujikan dari pulau dan benua. Dia
suka mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas sukacita yang boleh kami terima pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kepada-Mu. Tuhan, kiranya sucikan, kuduskan persembahan yang kami aturkan kepada-Mu, yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah Kau senantiasa menyucikan dan menguduskan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai untuk mengolah persembahan ini, sehingga Tuhan memiliki roh yang takut akan Engkau. Dan biarlah persembahan yang kami aturkan ini Tuhan, oleh untuk kemajuan PWKP Purbalingga ini. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan seutuhnya persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Engkau yang akan melipat gandakan berkat itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa, kesalahan, dan tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Lewat wadah PWKP Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami bersepakat Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang kami cintai Tuhan, di mana kami ada di dalamnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, oh Tuhan, Presiden yang sudah terpilih Tuhan dan wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini, dapat membawa bangsa kami Indonesia ini Bapa ke depannya Tuhan, menjadi bangsa yang berkemenangan Bapa, bangsa yang takut kepada Tuhan, bangsa oh Tuhan yang memiliki kemakmuran Bapa, kesejahteraan Tuhan. Engkau melawat Tuhan akan bangsa kami ini Tuhan, lewat kepemimpinan yang ada Bapa, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah Tuhan. Engkau memberkati Bapa, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Roh pertobatan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin Tuhan yang membawa kami Tuhan kepada kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini kami mau berdoa buat kota Purbalingga. Kami serahkan kota Purbalingga ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan menolong kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di kota kami. Biar kota kami Purbalingga semakin maju. Ya Tuhan, mengalami ketenteraman, mengalami keamanan di kota Purbalingga, sehingga gereja-gereja yang ada di Purbalingga boleh bersatu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kota Purbalingga Tuhan. Kami percaya kota ini dibenarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kota Purbalingga Tuhan, boleh damai sejahtera, ada toleransi yang baik, ada keadilan di kota Purbalingga, ada keamanan di kota Purbalingga. Dan kami umat Tuhan boleh bersyukur bahwa kota Purbalingga, ya Tuhan, ada ketenteraman, damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat ya Tuhan bupati kami yang baru. Kami serahkan bupati kami yang baru, Bapak Fahmi, wakilnya, para jajarannya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong bupati kami yang baru. Tuhan berikan dia hikmat, berikan dia bijaksana, memimpin kota ini, bupati ini dengan baik, sehingga dia Tuhan, kami umat-umat Tuhan boleh tetap beribadah dengan keamanan dari bupati kami yang baru ini Tuhan. Kami serahkan bupati kami yang baru Tuhan. Tuhan berikan hati yang oh Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, hati yang penuh toleransi ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, haleluya, biarlah bupati yang baru ini, ya Tuhan, kami boleh bersama-sama, ya Tuhan, beribadah dengan bebas, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan.
oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami wanita gereja di Purbalingga merasakan betapa iman kami dibangun. Kami merasakan betapa kami senantiasa disegarkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang diberkati. Kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kami boleh menjadi dan membawa berkat dimanapun kami berada. Kami sungguh merasakan kasih Allah di dalam persekutuan kami. Selama tahun 2024 kami boleh bersekutu bersama di dalam PBGP Ester ini. Kami boleh berbagi kasih bersama, kami boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan melalui persekutuan kami, sungguh kami merasakan anugerah rahmat kasih yang dari Engkau, sehingga meskipun kami berbeda denominasi gereja, namun Allah menyatukan kami, Allah membawa kami di dalam persatuan, di dalam kami memuliakan Engkau, sehingga iman kami boleh bersama-sama bertumbuh, iman kami boleh dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang diberkati, yang senantiasa diberi kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan, di dalam kami melaksanakan setiap persekutuan, di dalam kami melaksanakan setiap program kerja di tahun 2024. Dan saat ini Tuhan, kami juga senantiasa memohon berkat dan kasih-Mu, di mana kami akan melangkah di tahun 2025 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati PWGP Ester, Engkau memberkati para pengurus yang ada, kiranya Tuhan memampukan dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh memimpin persekutuan ini, mereka boleh menjadi perpanjang tangan Tuhan, di mana Tuhan akan memakai mereka di setiap gereja. Tuhan yang akan memakai mereka sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kepengurusan PWGP Ester. Tuhan, beri mereka kesehatan, Tuhan memberkati keluarga mereka, sehingga senantiasa memberikan dukungan di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk keberlangsungan persekutuan kami di tahun 2025. Di tahun 2024 Tuhan menyertai. Kami percaya di tahun 2025 pun Tuhan senantiasa menyertai. Berkati setiap program kerja kami Tuhan. Berkati sehingga setiap persekutuan, setiap kegiatan, setiap perayaan yang dilaksanakan bukan hanya sebagai rutinitas kami, tetapi iman kami boleh semakin dikuatkan dan dibangun melalui persekutuan yang ada. Kami mohon pengampunan Tuhan jika di dalam kami bersekutu selama ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui pemikiran kami, melalui perbuatan kami, melalui hal yang tidak berkenan, kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan PWGP Ester ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Selamat malam Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bernatalan bersama di dalam PWGP Ester. Dan bersyukur kalau malam hari ini kita bisa melaksanakannya dengan baik karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik sehingga membuat kita semuanya bersatu sekalipun berlainan denominasi, tetapi Tuhan kita sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saat ini saya mewakili pengurus dan sebagai tuan rumah di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya bisa bernatalan bersama di tempat ini, dan minta maaf kalau banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Biarlah kita semuanya tetap dipersatukan di dalam tubuh Kristus untuk kita sama-sama menjadi wanita-wanitanya Allah yang terus kuat di dalam Tuhan hari-hari ini. Dan pengumuman dari PWGP bahwa kita nanti akan bersama-sama bersekutu kembali di 2 bulan mendatang. Untuk tempatnya nanti pengurus akan membicarakan kembali, kita akan bergantian di mana kita bisa saling mengunjungi gereja satu dengan gereja yang lain. Amin. Dan saat ini kita bersyukur kita semuanya bisa menikmati sukacita Natal, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kasih kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami
bersyukur kalau kami bisa merayakan Natal Tuhan untuk kesekian kalinya. Mungkin kami sudah banyak melakukan, menikmati indahnya sukacita Natal. Tetapi apakah ini yang terakhir? Tetapi biarlah ini Tuhan Yesus, sukacitamu itu terus membuat kami mengerti bahwa Engkau Tuhan akan terus membuat kami kaum wanita menjadi terus menjadi karakter-karakter yang berkenan di hati-Mu, sehingga kami menjadi wanita yang terus berkenan di hati Tuhan di akhir zaman ini. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga kami, suami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan sesuai dengan kemurahan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Mari Engkau akan menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing dalam kasih kemurahan-Mu, dan pertemukan kami di 2 bulan mendatang di dalam persekutuan PWGBS Purbalingga ini dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kita angkat tangan kita sama-sama kaum wanitanya Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dan jemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya.